Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, senang sekali saya berjumpa dengan teman-teman semua karena saya akan membahas berbagai macam karya sastra yang ditulis oleh berbagai macam Muslim women around the world, Muslim women yang berada di Amerika, di Inggris, di Asia misalnya Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Pakistan. Nah, saya sebut karya sastra ini sebagai Women's Literature of the Ummah. Apa itu Women's Literature of the Ummah? Ya, karya sastra yang ditulis oleh Muslim women yang berasal dari berbagai macam negara. Khususnya untuk video saya ini, saya hanya fokus kepada Muslim women writer yang berada di Amerika, di Inggris, di Asia, seperti yang saya sebut tadi. Nah, langsung aja ya, teman-teman, saya share PowerPoint saya untuk lebih jelas lagi. Nah, ini dia Women's Literature of the Ummah. Kenapa Women's Literature of the Ummah ini penting? Ini loh sebabnya, teman-teman. Saya sudah merangkum 1, 2, 3, 4, 5. 5 big problem yang harus kita sadari sebagai Muslimin. Kalau kita lihat world literature yang sudah berkembang, tentu saja mulai dari British atau American literature, itu memang didominasi oleh white literature. Jarang sekali Muslim women literature yang dibahas. Nah, untuk memberi variasi dalam world literature atau English literature sendiri, makanya perlu kita kembangkan Muslim women's literature ini. Itu juga untuk sesuai dengan Orientalism, tentunya untuk meng-question Western dominance, in representing Muslim women or Muslim in the world, especially world literature. Uh, Another goal, why this women's literature of the Ummah adalah untuk mempromote Muslim voice, apalagi Muslim women yang berasal dari colonized country kayak Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, dan Brunei. Nah, untuk juga mempromot Islamic values, terutama untuk teman-teman kita yang masih kuliah, mereka berada kuliah terutama di jurusan sastra Inggris, dan sastra Inggris pun didominasi oleh British literature, American literature. Nah, untuk memberikan wawasan kepada Muslim generation ini, Islamic value, maka perlu juga kita membahas karya-karya sastra yang ditulis oleh Muslim women. Nah, kenapa ini juga penting? Untuk memberikan kepada mahasiswa kita atau kepada teman-teman semua bahwa dengan mengenal value Islamic value pertama dibanding dengan yang British value, itu supaya teman-teman tidak merasa alienation or estranged, merasa asing dengan budaya sendiri. Maka dengan belajar Women's Literature of the Ummah, makanya teman-teman akan familiar dengan culture-nya sendiri atau Islamic value. Dan tentunya diharapkan kita bisa dapat mempromot untuk atau meningkatkan skill integrating critical thinking kita. Nah, langsung aja ya teman-teman. Apa aja sih yang mau saya bahas nanti di next my video tentang Women's Literature of the Ummah itu. Pertama, saya akan membahas novel yang ditulis oleh Moja Kaf. Judulnya adalah The Girl in the Tangerine Scarf. Itu saya akan fokus kepada tema tentang The Crossroad of America in Moja Kaf, The Girl in the Tangerine Scarf. So this novel, pertama tentu kita harus tahu settingnya di Syria, juga di Saudi Arabia, dan di Amerika. Dan si protagonisnya bernama Khadra. Khadra itu berimigrasi dari Syria ke Amerika atau Indianapolis pada waktu dia berumur 5 tahun. Dan itu menunjukkan bagaimana dia struggle ya, berjuang untuk memulai hidupnya dari waktu dia berumur 5 tahun sampai dia menikah dan sampai dia establish lah ya sebagai Muslim woman yang hidup di Amerika. Nah, nanti next my video saya akan fokus ke Crossroad of America tentang
kenapa sih pentingnya The Idea of the Crossroad of America, In Moja Cup, The Girl in Tangerine Scarf. Sekarang kita lanjut dulu ke em, nanti video saya yang kedua. Saya akan membahas tentang A Map of Home, ditulis oleh Randa Jarar. Saya akan fokus kepada The Idea of Bildungsroman, ide Bildungsroman. Bildungsroman itu novel-novel yang berisi tentang pendidikan atau education. Biasanya mulai dari si protagonis itu masih dari lahir sampai dia sudah besar atau bekerja. Nah, di sini protagonis dari Map of Home itu adalah Nidali. Nidali itu hampir sama dengan Kadra. Dia juga imigrasi ke US pada umur sekitar 5 tahun, berpindah-pindah negara dari Kuwait, Egypt, Jordan, Palestina, kemudian ke Boston di US. Padahal dia juga lahir di Boston, Nidali itu. Nah, ini semua saya akan fokus tentang di ide Bildungsroman dan ya temanya Bildungsroman nanti video saya yang kedua. Nah, nanti video yang ketiga saya akan membahas Laila Lalami. Khususnya judulnya novelnya pertama ada Hobbes and Other Dangerous Pursuit published in 2005. Nah, saya akan fokus ke ide dari Buddies, khususnya Muslim Immigrants Buddies in Laila Lalami's Hope and Other Dangerous Pursuit. So novel novel ini settingnya di Maroko and Spain, kisah dari 4 imigran yang struggle, illegal immigrants untuk mencari kehidupan baru di Spain. Saya akan fokus kepada Muslim woman ya, Muslim woman bodies. Dalam kasus ini adalah Fatimah dan Halimah. So Fatimah illegal immigrant to Spain, dia diperkosa oleh officer ya, Spanish officer. Nah, akhirnya dia menjadi prostitute. Kemudian saya juga fokus kepada Halimah. Halimah juga mempunyai 3 orang anak dan dia juga ikut sebagai dalam satu kapal itu ya, illegal imigran juga ke Spain. Nah, Halimah juga mengalami KDRT, di mana suaminya kekerasan terhadap dia, maka dia tidak tahan dengan kekerasan itu, dengan suaminya juga mabuk-mabukan dan berjudi, maka dia meninggalkan suami dan dia imigran ke Spain. Tapi saya fokus juga ke ya hanya khusus pada Muslim woman immigrants bodies and perspective to question especially apa itu namanya white politician yang selalu memandang atau menyalahkan uh, Muslim woman imigran atau melihat Muslim woman sebagai ilegal atau sebagai disease atau kriminal. Nah, nanti video saya yang keempat, saya akan fokus kepada the idea of FBI. FBI institusi yang tertinggi di Amerika, FBI in Laila Lalabis Once in a Promised Land. Uh, Kenapa saya mengangkat FBI di novel ini? Karena saya ingin, saya berargumen bahwa novel ini Laila Lalamis Once in a Promised Land ini penting karena kita lihat di 9/11 debate, misalnya Richard Gray juga berargumen bahwa 9/11 fiction itu cenderung hanya untuk membahas isu-isu sepele ya, bukan sepele ya, misalnya isu-isu domestik, kekerasan rumah tangga, ya hanya isu-isu yang kecil, domestic problem atau domestic trauma saja, dibanding untuk meng-question atau men-challenge 9/11 um, criminals. Nah, padahal di sini Lalabi pintar sekali. Halabi, maksud saya, Halabi pintar sekali. Dia menggunakan atau mengeksplore the idea of FBI ini untuk meng-question US surveillance di novel itu. Karena kita lihat in realities bagaimana US government observe and survey, do surveillance terhadap Muslim women bodies juga. Nah, untuk undermine the surveillance yang tidak fair terhadap Muslim women, maka saya fokus kepada ide FBI yang turun tangan untuk membahas isu-isu yang kecil, termasuk isu-isu kecelakaan di jalan yang dialami oleh Jasim, protagonis,
Protagonis di sini adalah Jasim sama Salwa yang habis menikah di Jordan, and then mereka migrated to Texas di Tucson, dan mereka hidup di situ. Jasim sebagai konsultan konsultan air, dan Salwa sebagai banker. Nah, di situ mereka struggle ya, menghadapi diskriminasi di dunia kerja, dan juga problem love affair juga. Nah, ini complicated semua, tapi saat itu FBI turun tangan untuk menyelesaikan masalah kecelakaan yang dialami oleh Jasim yang melibatkan mengakibatkan meninggalnya Evan ya, white extremist American. Nah, maka di sini nanti video saya yang keempat berarti ya, saya akan fokus bagaimana Lalabi use the idea of FBI to question atau untuk undermine US surveillance terhadap Muslim woman bodies. Ya, settingnya tentu di sini adalah Jordan, terus Tucson ya, US, protagonisnya Jasim sama Salwa, dan ide atau tema saya angkat di sini tentang the FBI dan juga the metaphor of terrorist hunting license that Halabi used to question US surveillance terhadap Muslim women. Nah, nanti video saya yang ke-6 itu membahas tentang um, working class Muslim woman in Laila Abu Laila's Minaret. Kenapa ini penting? Karena saya ingin kita gimana sih rasanya menjadi working class Muslim woman seperti ya pembantu, terus waitress, yang working class, yang lower class Muslim woman yang hidup di US atau hidup di London atau di British, di Britain. Nah, bagaimana rasanya? Nah, maka saya akan mengeksplorasi the protagonist di sini yang bekerja sebagai pembantu, tapi sebelumnya dia hidup makmur, subur, kaya raya di Sudan, tapi karena orang tuanya atau ayahnya korup, nah akhirnya dia dikejar-kejar dan dia migrat pindah ke London. Nah, akhirnya di London dia hidup sebagai pembantu, tapi walaupun sebagai pembantu dia tetap istiqomah, semakin kuat imannya. Ya, jadi begini, saya akan fokus gimana sih kehidupan sebagai working class Muslim woman di novel ini yang bisa kita ambil hikmahnya atau reflect dari gimana kehidupan Muslim woman working class di London atau di US. Ya, settingnya tentu di Sudan dan juga di London. Nah, Laila Abu Laila ini penulis yang sangat produktif. Dia itu British Muslim woman. Laila Abu Laila hidup di Edinburgh dan sudah menulis beberapa novel. Nah, teman-teman bisa Google Laila Abu Laila, um, karya-karya sastra yang ditulis oleh Laila Abu Laila. Kemudian video saya yang ketujuh, atau nanti kita akan bahas tentang Muslim Diaspora in Saila Abdullah Saffron Dreams. Saffron Dreams ini bagian dari 9/11 Fiction, because tentang kejadian suami istri yang menikah, yang baru menikah, kemudian hidup di New York. Suaminya bekerja sebagai waiters juga, dan istrinya baru hamil sekitar 1 atau 2 bulan baru hamil, tapi ada kejadian 9/11 dan mengakibatkan suaminya meninggal. Nah, ini juga struggle sebagai widower, sebagai widow, janda yang hidup sendiri dan membesarkan anaknya sendiri di New York. Saila Abdullah ada Pakistani American. So we explore how Muslim diaspora live after 9/11 attacks. Kemudian kita akan beralih dari Amerika atau Britain, kita pindah ke Indonesia or Asia. Di Indonesia kita bisa nanti di video saya ke-8 akan membahas tentang Zubaidah Johar. Judul puisinya ada Building a Boat in a Paradise. Ini adalah kumpulan puisi ditulis oleh Zubaidah pada tahun 2015. Ini mengisahkan tentang perjuangan perempuan Aceh pada saat terjadi perpecahan atau civil war antara Indonesia militeri sama Aceh militer. Nah, di sini korban-korban
dari wanita-wanita Aceh korban dari civil war antara Indonesian dan Aceh militer saat itu. Sangat agak tragik ya, tapi kita akan fokus tentang military dan juga tentang Muslim woman victim in this poetry collection by Zubaidah Johar. Nah, nanti video saya yang lain juga akan membahas Tahmimah Anam, uh, especially the Bones of Grace. So, Tahmina Anam is a Bangladesh British Muslim woman. So, she studied in US but now live in London, and she also productive. Udah menerbitkan ini sebenarnya bagian dari trilogi dari Tahmimah Anam novel. Yang pertama itu The Golden Age, terus yang kedua itu Good Muslim, ini yang ketiganya tentang Bones of Grace. So ini trilogi novel tentang Pakistani, bukan Pakistani, tapi Bangladesh British ya. Perjuangan tentang seorang wanita yang hidup pada saat civil war juga antara Pakistani, West Pakistan and East Pakistan. West Pakistan, Pakistan yang sekarang, dan East Pakistan, Bangladesh. Pada tahun 1971 terjadi civil war juga. Nah, perang yang sekitar 9 bulan itu mengisahkan novel, trilogi novel ini. Nanti kita akan fokus lagi ya, bagaimana trilogi novel yang ditulis Tahmimah Anam ini. Yang terakhir, kita akan bahas Kamila Shamsi, Home Fire. Ini Kamila Shamsi ini Pakistani, British Pakistani Muslim woman. Dia juga produktif, banyak sekali karya sastra, mungkin lebih dari 10. Teman-teman bisa cek di Google karya-karya Kamila Shamsi. Home Fire ini, kenapa Home Fire? Karena Kamila Shamsi berhasil mendapatkan ide dari klasik ya, klasik Greek novels, kemudian dipindahin ke kasusnya Muslim ya, yang bapaknya seorang apa itu jenderal ya, seperti jenderal di Britain. Nah, akan menangkap si protagonis ini karena ayahnya seorang teroris dan dia struggle dan dia mengikuti langkah ayahnya. Jadi ini seperti cerita bersaudara, 3 orang bersaudara, yang satu kuliah di Amerika, yang satu eh, berpacaran dengan anaknya jenderal British itu, dan yang terakhir adiknya itu mengikuti jejak ayahnya teroris. Jadi ini sangat complicated ceritanya tentang teroris issues in this novel. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail masing-masing novel, 9 novel ini di channel-channel saya berikutnya. Jadi stay tune ya teman-teman. Jadi conclusionnya, saya harap dengan memahami Muslim Women's Literature ini, atau saya sebut dengan Women's Literature the Ummah, diharapkan kita semua, apalagi kita sebagai Muslim Woman, bisa memberikan suara kita untuk memperjuangkan hak-hak Muslim woman, baik itu untuk misalnya melawan patriarki atau melawan orientalism ataupun melawan kapitalisme melalui karya-karya sastra ini. Semoga suara-suara kita sebagai Muslim woman lebih didengarkan nanti di ya world literature atau di perdebatan dunia selanjutnya. Stay tune ya teman-teman, semoga kita dengan membahas karya-karya sastra ini dapat menginspirasi teman-teman semua juga, tidak hanya untuk investigate dan melakukan kritisisme terhadap karya sastra yang ditulis oleh Muslim woman, tapi juga memproduksi sendiri atau mempublish sendiri karya-karya sastranya dari perspektif teman-teman yang berada di Asia, Indonesia, Malaysia, atau Bangladesh, atau dari Pakistan, semua di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Terima kasih ya teman-teman. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.